Sahabat Kelight, Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung atau AMA Bandung bekerja sama dengan AMA Surabaya dan AMA Malang dengan bangga mempersembahkan webinar Indonesia Economic Outlook 2021 bersama pakar ekonomi Indonesia Faisal Basri. Webinar Indonesia Economic Outlook 2021 tanggal 19 Januari 2021 pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Biayanya free. Secara global, ada dua masalah sebenarnya yang juga menjadi masalah, yaitu bukan hanya the rising of China, tetapi the falling juga ya. Kita lihat the falling of Amerika, di mana mereka berdua adalah juga dua kekuatan ekonomi global yang banyak mengendalikan ekonomi dunia. Rasanya tidak salah kalau kita minta Pak Faisal Basri kembali menjadi tamu kita malam hari ini. Mari. Bahwa bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung ya dengan AMA Bandung, bulan ini, bulan Januari dan Februari ada diskon. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jennifer, jadi hanya membayar iuran 2 bulan saja. Dan apabila ada yang mau menjadi sponsorship, kami persilahkan untuk bisa menghubungi ke sekretariat. Indonesia sendiri lumayan 4,4% gitu ya. Tapi dilihat dari magnitude pandeminya rasanya kurang ini 4,4% ini. Oke. Ekonomi dunia tidak tertolong. Tahun ini menurut IMF akan merosot 4,4% kontraksi, tapi diperkirakan tahun ini akan rebound. Namun reboundnya tidak seoptimis IMF versi dari OECD dan World Bank. Jadi OECD dan World Bank memperkirakan tahun ini hanya 4,2% pertumbuhan ekonomi dunia. Dan hampir seluruh negara di dunia sudah mengalami resesi yang definisinya adalah 2 triwulan berturut-turut pertumbuhannya negatif atau ekonominya mengalami kontraksi, termasuk Indonesia sudah mengalami kontraksi. Yang belum itu ya, yang tidak adalah China. China cuma 1 triwulan. Dia yang pertama menghadapi pandemi ini, jadi dia hanya merosot dalam waktu itu 6,8% pada Januari-Maret. Namun mereka melakukan lockdown, akhirnya berhasil sehingga kasusnya tidak sampai 100.000 gitu. Komponen PDB itu mengalami kemerosotan, kecuali yang sudah pulih adalah belanja pemerintah. Yang cuma bisa belanja ya pemerintah, bisa meningkatkan belanja. Kita juga belanja, tapi kan menurun belanja kita. Hanya pemerintah. Tapi pemerintah itu peranannya cuma 8,75%, sehingga tidak mampu mengkompensasi kemerosotan belanja masyarakat ya yang masih merah di sini dan investasi. Jadi angka pengangguran naik, yang naik itu penganggur usia muda ini. Jadi usia 15-24 lah yang paling besar porsinya dalam pengangguran ini. Sayang sekali ini. Jadi kalau kita bisa gerakkan gitu ya, ini penganggur usia muda dan berpendidikan mereka, maaf. Mana tadi? Oke. Dan berpendidikan nih. Jadi angka pengangguran ini, pengangguran yang vokasi, senior high school, diploma dan university itu paling tinggi dibandingkan dengan yang tidak sekolah atau sekolah SD atau SMP gitu. Jadi pertanyaan dari Pak Dadang Budiaji, Pak Faisal. Jadi bagaimana skenario positif ke depan dan pesimisnya nih Pak? Jadi ada 2 opsi, katanya optimisnya seperti apa, pesimisnya seperti apa kalau buat 2021, dan sektor mana yang paling booming Pak nanti di era pandemi maupun proyeksinya di masa yang akan datang? Oke, pertama yang Pak Dadang, skenario positifnya kita bisa segera memperoleh vaksin. Bapak Ibu jangan ragu. Jadi dengan efikasi yang katanya Sinovac 56%, 60%, itu pokoknya
kalau bicara vaksin, dengarkanlah dari ahlinya. Dengar dari ahlinya, setiap terminologi itu punya makna yang kalau kita baca dari macam-macam, sekarang kan ada apa Twitter war gitu ya, ada yang nggak percaya vaksin, hoax-nya banyak banget, katanya Pak Jokowi nyuntiknya salah, jangan percaya itu.